Salam damai sejahtera, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Apa Anda pernah kecewa? Apa Anda pernah merasa sudah membantu seseorang, sudah berbuat baik pada seseorang, tapi orang tersebut malah mengkhianati Anda? Atau bahkan Anda merasa dia telah menusuk Anda dari belakang? Atau pernahkah kita kecewa karena terhadap diri kita sendiri, karena kita telah menunda suatu pekerjaan atau tugas yang penting, tapi yang sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan. Yaitu seperti menelpon seseorang atau melakukan apa yang sebetulnya sangat simpel. Hanya karena hati kita sedang tidak mood, sedang malas, sehingga kita tunda-tunda. Namun saat kita melakukannya, ternyata itu sudah terlambat. Di mana semua itu dapat membuat hati kita kesal dan kita menjadi marah dan kita menjadi kecewa. Tapi kalau dikatakan kita mau marah kepada siapa, kita nggak tahu juga. Atau pernahkah Anda kecewa sama diri Anda sendiri hanya karena kita merasa kita terlalu keras kepala? Meskipun hati kecil kita sudah mengatakan ayo, tapi tetap saja kita nekat tidak melakukannya. Atau mungkin hati kecil sudah mengatakan jangan lakukan itu, tapi kita tetap nekat untuk melakukannya. Sehingga terjadilah suatu kesalahan. Nah, pernahkah Anda merasa kesal, sedih, malu, bahkan marah karena suatu kebutuhan tersebut seperti tadi? Yang sebenarnya ya tidak harus kita perbuat. Hal-hal seperti ini seringkali merusak mood kita. Yang membuat kita menjadi gloomy, bahkan bisa membuat hati kita kesel, sehingga sukacita pun menjadi hilang. Yang bahkan bukan tidak mungkin malah membuat kita menjadi stres. Saya pernah melihat YouTube dari seorang Ted Lasso. Dia adalah seorang pelatih football yang cukup terkenal dalam menyemangati orang-orang yang dia latihnya. Yang dalam video tersebut saya lihat ada seorang pemainnya yang membuat kesalahan dalam suatu pertandingan, sehingga dia dipermalukan oleh rekan-rekannya sendiri. Suatu kesalahan yang sebetulnya yang tidak perlu terjadi. Kesalahan yang kecil sebenarnya. Sehingga dia jadi marah, dia kecewa, dan hampir dia tidak dapat bangkit kembali. Tapi Ted Lasso pelatihnya menyemangatinya dengan bertanya kepadanya. Menurut kamu apa binatang yang paling bahagia di dunia ini? Ted Lasso nggak bisa, pemain tersebut tidak bisa menjawabnya. Tapi Ted Lasso mengatakan, goldfish. Ya, ikan mas. Ted mengatakan bahwa ikan mas itu adalah binatang yang paling bahagia di dunia ini. Kenapa? Karena ternyata ikan mas tidak punya banyak pikiran. Karena dia hanya memiliki memori selama 10 detik saja. Bahkan Google mengatakan kalau ikan mas seringkali kesulitan untuk mengenali majikannya sendiri. Yang memberi makan tiap hari, yang menemani, yang dia lihat tiap hari. Saya rasa nasihat dan kata-kata dari Ted Lasso ini dapat membantu kita semua. Bila kita ingin hidup bahagia, saat kita sedih, saat kita kesal, saat kita kecewa, bahkan saat kita mau marah, kita perlu menjadi seekor goldfish. Atau minimal ya, kita meniru perilakunya, yaitu melupakan itu semua. Move on, lanjutkan hidup, fokus kepada Yesus. Lupakan yang sudah terjadi. Lupakan apa yang sudah di belakang kita. Kita fokus kepada ke depan, kita fokus kepada Yesus. Demikian juga dengan kehidupan pelayanan kita. Tidak jarang hanya karena suatu kesalahan kecil yang kita perbuat tadi, membuat sebuah penyesalan besar yang mengakibatkan kita bisa saja mundur dari pelayanan. Dengan alasan, gak mau jadi orang munafik. Sebenarnya itu hanya karena mungkin kita seorang perfeksionis. Sehingga kita pun menuntut diri kita sendiri harus menjadi sempurna atau mendekati sempurna. Tapi kalau dipikir, apa benar Tuhan menuntut kesempurnaan? Kok rasanya nggak juga ya? Saya jadi teringat pada saat saya didaftarkan oleh seorang ketua wilayah saya untuk menjadi prodiakon di paroki. Sebenarnya ya saya nggak mau, tapi saya terus dibujuk secara halus sehingga sungkan untuk menolaknya. Tapi saya pikir kalau saya tidak hadir dalam wawancara, pasti juga tidak akan diterima. Karena wawancara adalah salah satu persyaratan wajib
dalam penerimaan. Sebenarnya saya enggan menjadi prodiakon hanya karena merasa tidak pantas memegang tubuh Kristus. Apalagi membawa dan membagikannya kepada orang-orang yang sangat rindu akan kerahiman Allah. Tapi kenyataan berbicara lain. Romo Paroki menelpon dan menanyakan saya kenapa saya tidak hadir dalam 2 kali pertemuan dengan beliau. Tentunya dengan Romo Paroki ya saya tidak berani untuk tidak hadir lagi. Karena dia bilang kepada saya, kapan kamu bisa hadir? Sehingga saya mengingatkan satu tanggal dan tentunya saya langsung datang bertemu dengan gembala yang saya hormati tadi. Beliau bertanya kepada saya, kenapa saya mau jadi prodiakon? Saya katakan sebenarnya saya nggak mau jadi prodiakon, Romo. Loh, kalau begitu kenapa Bapak ada di sini? Katanya dengan kaget. Saya sampaikan kalau sebenarnya saya dipaksa untuk menjadi prodiakon. Loh, kalau gitu kenapa Bapak nggak mau jadi prodiakon? Kemudian saya jelaskan, seperti yang tadi saya katakan, kalau saya sebenarnya merasa tidak pantas. Akhirnya beliau pun memberi saya nasihat yang menurut saya ya sangat logik dan masuk akal. Kalau harus benar dulu baru melayani, rasanya tidak akan ada orang yang layak melayani. Tapi dengan kita mulai melayani, kita bisa memperbaiki diri kita dan terus berusaha hidup benar. Saat gagal, berusaha bangkit lagi. Saat jatuh, ya berusaha bangun lagi. Santo Paulus juga mengatakan pada jemaat di Filipi dalam Filipi 3 ayat 13b, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, di sini kita tahu kalau kita juga perlu melupakan hal-hal yang telah berlalu. Tidak perlu masa lalu menjadi beban hidup kita. Yang penting apa yang ada di depan kita. Ayo kita fokuskan hidup kita kepada Yesus. Karena Yesus sangat mengasihi kita dan sabar terhadap kita. Kita bisa saja berpikiran kalau Tuhan menuntut kesempurnaan. Tapi ingat, Tuhan tidaklah demikian. Seperti juga tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9b. Ia sabar terhadap kamu. Karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bukankah Alkitab sendiri sudah mengatakan kalau Tuhan sabar dengan kita, sabar dengan kebodohan kita, sabar dengan kekurangan kita, tentunya sabar dengan ya segala hal-hal yang kita udah berusaha tapi gagal lagi. Meskipun mungkin kita sendiri tidak sabar, tapi tidak demikian dengan Tuhan. Dia mungkin bisa saja bilang kepada kita, bro, santai. Dia berusaha mengikuti setiap proses dari kita. Itu yang penting. Dia bisa melihat kalau kita sedang berjuang. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia juga tahu kekurangan-kekurangan kita. Bahkan dia tahu semua dosa-dosa kita. Dia tahu kalau kita sedang berproses untuk itu semua. Untuk itu kita perlu mengajak Yesus untuk menjadi teman seperjalanan dalam berjuang tadi. Dia tahu apa kebutuhan kita, dia akan membantu dan memenuhinya. Bukankah Paus Fransiskus juga mengatakan, tidak ada ayah yang sempurna, tidak ada ibu yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Artinya kita juga perlu menyadari ketidaksempurnaan kita. Dan kita memberi ruang pada diri kita sendiri, saat kita melakukan kesalahan, kita bisa memperbaikinya. Kita punya kesempatan untuk bersama-sama dengan Tuhan, melakukannya yang lebih baik di kesempatan yang lain. Ingat, kita punya privileges untuk dapat mengakukan dosa dan kesalahan kita. Tentunya dengan bantuan rahmat Tuhan, berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Kita punya sakramen pengakuan, tapi yang jadi masalah, apa berani kita melakukannya? Apa ada kerendahan hati dalam diri kita untuk masuk dalam ruang pengakuan? Nah, bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.